Shalom Jemaat GKI Kayu Putih. Perkenalkan, saya Marcelo. Saya adalah bantuan pelayan baru di GKI Kayu Putih. Dan pada saat ini saya akan membawakan renungan harian yang berjudul Silent Protection. Saudara, jika mengingat tentang Silent Protection ini, saya jadi membayangkan saat saya masih menjadi bayi. Saudara, saya percaya semua yang sedang melihat video ini, termasuk saya, pasti pernah menjadi anak bayi. Ya nggak mungkin dong kita saat lahir langsung jadi orang dewasa. Bisa heboh nih kalau begitu ya. Saya pun percaya saat kita masih menjadi bayi yang belum bisa melakukan banyak hal sendirian, kita pasti memiliki orang-orang yang mengurus dan melindungi kita, sehingga kita bisa tumbuh. Dan saat ini ada untuk menonton video renungan ini. Nah, orang-orang tersebut adalah mereka yang memberikan kita susu atau makanan saat kita lapar, mengajarkan kita berjalan, berbicara, membaca, hingga menulis, dan juga yang telah menjaga kita dari banyak hal saat kita masih belum dapat melakukan apapun sendirian. Bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang tua, saudara, atau bahkan orang lain yang mungkin sangat dekat dengan kita. Apa yang orang-orang terdekat kita lakukan saat kita masih bayi itu adalah salah satu bentuk nyata dari silent protection yang akan kita bahas hari ini. Yang mana silent protection itu dilakukan mereka tanpa harus diketahui dan berharap dibalas budinya. Sama seperti saat orang-orang terdekat kita tersebut yang telah menjaga dan merawat kita saat kita masih menjadi bayi. Mereka yang memberi makan, mengajarkan banyak hal, dan melindungi kita. Contoh barusan saya pilih karena saya yakin tidak ada ya orang tua yang dengan egonya bilang seperti ini. Marcelo, mama sama papa kan sudah membesarkan kamu dan merawat kamu. Gantian dong, sekarang kamu yang merawat mama sama papa. Saya rasa nggak ada ya orang tua yang ngomongnya seperti itu. Dan hal inilah yang membuat saya teringat bahwa sampai saat ini pun justru sayalah yang lebih sering dibantu oleh orang tua saya. Dan saat saya mengingat lagi betapa banyaknya saya telah dibantu oleh orang tua saya saat saya masih bayi, disitulah saya mengingat, oh, ini toh bentuk dari silent protection yang sudah ditunjukkan kepada saya bahkan saat saya baru lahir. Dan saya bersyukur untuk itu. Dan saya berharap juga pada saat ini saudara semua yang melihat video ini boleh mengingat lagi ya bahwa silent protection itu sangat dekat dan pernah pasti terjadi pada diri saudara contohnya saat saudara masih bayi. Hal tentang silent protection pun dapat kita lihat di dalam Yeremia 1 ayat 5 dan 8 yang menceritakan tentang panggilan Allah pada Yeremia sebagai nabi. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semuanya. Yeremia 1 ayat 5 dan 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam ayat ini pun, saudara, kita boleh melihat Tuhan berjanji kepada Yeremia nabinya bahwa di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap pencobaan yang akan dilaluinya dalam jalan kenabian, Allah berjanji untuk menyertainya. Dan janji itu pun Allah buktikan di dalam cerita-cerita perjalanan Yeremia di dalam kitab ini. Kita bisa melihat mungkin nanti saat kalau kita ada waktu mau baca, kita bisa melihat banyak sekali Allah membantu Yeremia. Biarpun Yeremia sedang bersedih, Yeremia sedang sakit hati karena dicemooh atau dianggap nabi palsu oleh orang Israel, tetapi nyatanya Allah tetap menyertai dia di dalam setiap kesesakan yang dia alami. Dan
terakhir saudara, silent protection pun nyatanya tidak hanya dapat kita lihat contohnya di dalam diri orang-orang yang telah membesarkan kita dan merawat kita saat kita masih bayi, dan juga di dalam kisah Yeremia yang selalu disertai oleh Allah di dalam kesedihan dan di dalam semua masalah yang dialami. Tetapi ternyata silent protection juga dapat kita temukan di dalam diri kita. Diri kita pun dapat melakukan silent protection itu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menyumbang untuk orang-orang yang terkena bencana atau terkena masalah. Contohnya bagaimana? Misalnya di internet, kita pasti pernah melihat kalau ada forum sumbangan yang menerima sumbangan untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti korban bencana. Disitulah salah satunya kita sebagai anak-anak Kristus boleh mencontohkan silent protection ini. Tentunya dengan tidak mencantumkan nama karena saat sumbangan tersebut boleh diterima oleh orang-orang yang terkena bencana, mereka pasti akan terbantu, tetapi mereka tidak tahu dari siapa bantuan itu. Dan nyatanya itu adalah salah satu bentuk silent protection yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan bantuan tanpa mengharap balas budi atau diketahui siapa yang melakukan itu. Dan juga yang terakhir adalah sebenarnya yang sangat dekat dan bisa kita lakukan setiap saat. Bahkan saat ini kita bisa lakukan untuk orang lain, yaitu berdoa. Mungkin saat ini ada orang-orang terdekat kita yang sedang memiliki masalah. Mari kita kirimkan silent protection kita lewat kuasa doa kepada Tuhan. Kita sampaikan keluh kesah kita, kita mau angkat doa kita, kita sebut nama orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut, orang-orang terdekat tersebut di dalam doa, agar nantinya Tuhan sendiri yang akan membantu dan menguatkan mereka di dalam setiap masalah yang mereka miliki. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sama-sama mengingat tentang silent protection yang boleh dan telah terjadi di dalam hidup kita, agar kita makin dapat mensyukuri setiap silent protection yang telah kita alami tersebut. Dan juga marilah kita berikan silent protection lain kepada orang-orang yang membutuhkan lewat tenaga, lewat materi, atau lewat doa. Demikianlah renungan ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.